Rencana. Mentari pagi menyambut. Bias sinarnya masuk melalui celah jendela, menyilaukan mata pemuda yang sedang terlelap bergelung memeluk erat tubuh gadis yang juga terlelap di sampingnya. Zain menyipitkan mata, menyesuaikan cahaya yang masuk. Saat hendak meregangkan badan untuk mengumpulkan separuh jiwanya, dia tersadar jika saat ini tangannya melingkar di pinggang Alana yang masih memunggunginya. Tidur bersama. Zain menarik kedua sudut bibirnya, tersenyum lucu menatap posisi tidur Alana yang masih sama seperti semalam, memunggunginya. Bagaimana tidak? Semalam, Alana seakan tak bergerak dalam pelukannya. Zain menatap jam digital di nakas. Astaga, ternyata sudah saatnya ia pergi ke kantor. Perlahan, Zain melepaskan uluran tangannya di pinggang Alana, menarik bahu gadis itu pelan agar merubah posisi menjadi terlentang. Tidak ingin tubuh Alana merasakan pegal karena semalaman tidak berganti posisi. Bahkan tidak bergerak sama sekali. Dan entah pukul berapa Alana terlelap. Alana ini pasti baru saja tertidur, hingga matahari telah menyambut perempuan ini masih belum juga bangun. Aku baru memelukmu, kau sudah tidak bisa bergerak. Bagaimana jika aku meminta hakku? Gumam Zain berbaring miring, seraya tangannya merapikan rambut yang menutupi wajah Alana. Dia ini benar-benar tidak bisa ya, jika tidak berdandan. Bahkan saat tidur pun. Lihatlah, bedaknya terlihat sangat tebal, benar-benar tidak akan luntur. Ini tahan air, bahkan badai sekalipun. Gumam Zain menikmati wajah Alana dari dekat. Puas menikmati wajah Alana yang terlelap, Zain kemudian bangun. Dia harus ke kantor. Tapi, ia tak tega membangunkan Alana. Biarkan saja istrinya itu beristirahat. Aku pergi dulu, kata Zain mengecup sekilas bibir Alana, lalu mengusap bibir ranum itu dengan ibu jari. Setelahnya, meninggalkan Alana yang masih terlelap. Di ruang kantor, Zain duduk di kursi kebesarannya, mengamati sebuah foto yang berada di layar ponselnya. Netranya fokus ke arah ponsel, menatap wajah perempuan berkacamata yang ada di ponselnya dengan senyum teduh. Aku tidak menyangka, setelah sekian lama, hatiku bisa berpaling darimu. Ucap Zain, terus menatap layar ponselnya. Kini, tak ada getaran rindu lagi saat menatap foto itu. Aku telah mencintai perempuan lain. Aku izin. Kali ini, aku tidak akan diam saja. Sama seperti saat aku menyukaimu. Andai dulu, aku tidak membuang waktu. Aku salah. Dulu hanya mengungkapkan dengan tindakan dan perhatian. Ternyata, cinta juga butuh diungkapkan dengan kata-kata, agar semua jelas. Andai dulu aku mengatakannya padamu, mungkin saat ini kau telah menjadi milikku. Kenang Zain akan nasib cinta pertamanya yang gagal. Tapi, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini, aku akan mengungkapkan perasaanku padanya. Aku tidak akan mengulangi yang sama seperti dulu. Cinta butuh ungkapan, kan? Gumam Zain dengan senyum membayangkan wajah perempuan dengan make up tebal. Apalagi saat membayangkan semalam, bagaimana Alana yang begitu tegang tidur bersamanya. Bahkan menolaknya dengan alasan yang lucu. Melihat perempuan itu kebingungan dengan sikapnya, menggemaskan sekali vampir cinanya itu. Zain hanyut dalam pikirannya. Tak menyadari, Ken masuk ke dalam ruangan. Tuan, ini laporan proyek yang Anda minta. Kata Ken, berdiri di hadapan Zain, meletakkan map laporan di meja. Zain tersadar. Sejak kapan Ken masuk ke dalam ruangannya? Zain lalu meletakkan ponselnya di meja, meraih laporan yang dibawa Ken, mulai membacanya. Saya permisi, Tuan. Ucap Ken, membungkuk sekilas, lalu berbalik hendak keluar ruangan. Zain menatap kepergian Ken, mulai berpikir sejenak. Rasanya dia malas sekali mengecek laporan hari ini. Dia punya hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Bagaimana kalau bicara dengan Ken? Ken, tunggu. Tahan Zain. Ken menghentikan langkahnya,
berbalik menatap sang bos. Ada apa, Tuan? Tanya Ken menatap sang tuan. Duduklah. Titah Zen menunjukkan kursi yang berseberangan dengan meja yang ada di hadapannya. Tanpa kata, Ken lalu duduk di kursi. Tuannya pasti akan membahas pekerjaan dengannya, sama seperti yang sudah-sudah. Ada apa, Tuan? Proyek apa yang ingin Anda tanyakan? Tanya Ken yang melihat Zen belum membuka kata. Zen berdaham sejenak. Sebenarnya, Rancu juga bertanya masalah ini dengan Ken. Ken. Ya, Tuan. Apa kau pernah mengatakan cinta pada seorang gadis? Sosor Zen langsung. Hah? Ken tercengang, saking terkejutnya mendapatkan pertanyaan si bos. Apa? Sang bos membahas masalah perempuan dan cinta padanya. Lelaki ini bungkam, sungguh tak percaya. Bertahun-tahun dia bersama, baru kali Zen membahas cinta. Aneh, ada apa ini? Zen mendengus, tergelak saat melihat Ken hanya dia mematung. Tidak pernah ya? Cibir Zen menatap remeh. Saya tidak pernah jatuh cinta, Tuan. Ucap Ken pelan. Zen tersenyum miring, melipat tangan di dada, menatap Ken. Pantas saja, kau masih sendiri. Kau sangat payah, belum menikah sampai saat ini. Itu mengenaskan. Cibir Zen dengan nada mengejek. Astaga, Ken seketika memasang wajah datar akan ucapan remeh Zen. Apa katanya? Payah. Hei, Tuan Zen yang terhormat. Anda lupa ya, jika Anda menikah dan mendapatkan pasangan itu juga hasil jebakan. Jika tidak sampai saat ini, Anda juga tidak akan menikah dan punya pasangan. Jadi jangan bangga. Jerit Ken dalam hati akan kebanggaan sang bos yang bisa-bisanya meremehkan percintaannya. Zen menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Bantu aku memikirkan bagaimana cara menyatakan cinta pada seseorang. Rancau Zen terlihat berpikir. Melihat Zen diam, Ken juga diam, mencoba berpikir, hingga teringat sesuatu. Tuan, menurut adegan yang ada di film, biasanya adegan pria akan mengatakan cinta dengan membawa wanitanya ke tempat yang sangat romantis. Pemandangannya indah, hingga wanitanya terkesan. Lalu si pria memberinya seikat bunga dan mulai mengatakan cinta. Papar Ken. Tempat romantis. Memberi bunga. Ulang Zen berpikir. Tangan Zen mengetuk-ngetuk meja sambil menimang ucapan Ken. Tak beberapa lama, dia telah mendapatkan ide yang bagus. Baiklah, itu ide yang bagus. Ucap Zen dengan senyuman menghiasi wajahnya. Ken pun mulai tersenyum lega. Ternyata semudah itu tentang perempuan. Ken, kalau begitu, aku akan membawanya ke tempat yang romantis. Aku akan membuatkan taman bunga untuknya. Jelas Zen. Apa? Membuat taman bunga? Oh astaga, tempat romantis bukan berarti membuatnya. Tuan Zen cukup mengajak di tempat yang telah ada. Jerit Ken, jatuh cinta telah membuat si bos aneh. Tuan, apa itu tidak berlebihan hanya untuk mengatakan cinta hingga harus membuat taman sendiri? Sela Ken dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Ini harus berkesan untuknya. Papar Zen. Tapi Tuan, Zen menarik napas berat. Wajahnya terlihat sendu, menatap kosong. Dulu aku pernah jatuh cinta, Ken, dengan perempuan lain. Tapi dia tidak memilihku. Anda ditolak, Tuan. Sambar Ken tanpa sadar. Senang sekali dia. Yes, tuh kan, ternyata Anda lebih payah. Ken melipat bibirnya kuat, menahan tawa yang akan meledak. Ken, aku akan menjahit mulutmu jika kau membuka rahasia ini. Ancam Zen dengan mata memicing tajam pada Ken. Tidak akan, Tuan. Balas Ken. Perempuan itu memilih laki lain daripada aku. Padahal kami sangat dekat dan selalu bersama. Tapi dia tidak memilihku. Saat itu, aku berpikir buruk padanya.
Mungkin salah satu alasan dia tidak memilihku karena aku tidak kaya dan punya kekuasaan. Papa Zen lirih. Dadanya masih terasa diremat saat mengingat itu. Mengingat cinta pertamanya yang gagal. Perempuan yang ia cintai menikah dengan lelaki kaya. Jadi, Anda ingin menunjukkan kekuasaan Anda agar dia terpukau dan tidak punya alasan menolak Anda. Berpikir realistis, siapa yang tidak suka kekayaan? Jadi tidak ada yang salah kan? Lagi pula, aku memang hebat. Ucap berbangga diri. Ken menatap malas, pemuda narsis di hadapannya. Oh iya, jangan lupa di taman itu harus ada kolam air mancur yang besar. Tambah Zen. Baiklah Tuan, saya akan segera memerintahkan orang mengerjakannya. Zen mengangguk. Baguslah Ken, kerjakan secepatnya. Aku sudah tidak tahan Ken, pertahananku bisa runtuh. Batin Zen menatap ke arah bawah inti tubuhnya yang bersusah payah menahan gejolak saat berdekatan dengan Alana. Ya, dia tidak akan meminta haknya pada Alana jika tidak belum mengatakan cintanya.